Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5213, 5214. Iblis serigala itu memandangi api yang menyala-nyala di jimat bola api, wajahnya pucat pasi karena ketakutan, dan dengan cepat berkata, "Aku akan bicara. Aku akan bicara. Aku pernah dengar bahwa iblis tua angin hitam dulu pernah berpartisipasi dalam pengepungan klan Hu. Mengenai detailnya, aku tidak tahu. Kau yakin?" tanya Dev. "Aku yakin." Iblis serigala itu berkata dengan cepat, "Ini aku ketahui secara tidak sengaja saat mendengar percakapan antara kepala benteng dan wakil kepala benteng." Dev dan Hu masih saling berpandangan, sebersit kemarahan melintas di mata mereka. Tidak disangka iblis tua angin hitam juga terlibat dalam peristiwa pemusnahan klan di masa lalu. Sepertinya semua kekuatan di sekitar Gunung Jiupan ada hubungannya dengan pemusnahan klan Hu. "Kau boleh mati sekarang," kata Dev. Sambil itu, pedang pembunuh naga berayun dan menebas mati iblis serigala itu. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Humazi. "Urus dulu mayat kepala lembah ular hijau, lalu kembali melapor pada iblis tua angin hitam." Dev berkata, "Kita harus berpura-pura tidak tahu apa-apa dan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencari tahu lebih banyak informasi di dalam benteng angin hitam." Keduanya mengurus mayat kepala lembah ular hijau dan mayat iblis serigala, lalu membawa kepala-kepala lembah ular hijau kembali ke benteng angin hitam. Setelah kembali ke benteng angin hitam, keduanya menyerahkan kepala-kepala lembah ular hijau kepada iblis tua angin hitam. Iblis tua angin hitam memandangi kepala-kepala lembah ular hijau dengan senyum puas di wajahnya. "Bagus. Bagus, bagus. Tidak kusangka kalian berdua benar-benar berhasil membunuh kepala lembah ular hijau, memang punya kemampuan. Mulai hari ini, kalian adalah bagian dari benteng angin hitamku." "Terima kasih, kepala benteng, telah menerima kami," kata Dev. "Sama-sama," kata iblis tua angin hitam, "aku akan mengaturkan tempat tinggal untuk kalian. Kalian istirahat dulu, besok baru akan kuberikan tugas." Iblis tua angin hitam menyuruh anak buahnya membawa Dev dan Humazi untuk beristirahat. Sementara itu, ia sendiri membawa kepala-kepala lembah ular hijau dan masuk ke dalam ruang rahasia di belakang aula pertemuan. Di dalam ruang rahasia, seorang pria tua berjubah abu-abu sedang duduk di kursi, memejamkan mata untuk beristirahat. Wajah pria tua itu keriput dan rambutnya beruban, tampak sangat tua, tetapi tubuhnya memancarkan aura yang kuat, tidak kalah dengan iblis tua angin hitam. "Guru, kepala lembah ular hijau telah kubunuh." Iblis tua angin hitam membungkuk hormat kepada pria tua itu dan berkata. Pria tua itu perlahan membuka matanya, sebersit cahaya tajam melintas di matanya. "Bagus sekali. Bagaimana dengan kedua kultivator manusia itu? Apakah bisa dipercaya?" "Sepertinya tidak ada masalah, hanya saja aku tidak tahu latar belakang mereka." Iblis tua angin hitam berkata, "Aku berencana mengamati mereka dulu untuk beberapa waktu. Jika bisa dipercaya, akan kugunakan mereka, jika tidak, akan kubunuh mereka." Pria tua itu mengangguk. Belakangan ini Gunung Jiupan tidak tenang, dan ada sedikit pergerakan dari istana iblis angin hitam. "Kau harus lebih berhati-hati. Selain itu, mengenai masalah klan Hu di masa lalu, kau harus menjaga rahasia ini rapat-rapat, jangan sampai ada yang tahu." "Murid mengerti," kata iblis tua angin hitam. Pria tua itu kembali memejamkan matanya. Setelah iblis tua angin hitam membungkuk hormat, ia pun keluar dari ruang rahasia. Di sisi lain, Dev dan Humazi dibawa ke sebuah kamar tamu. Meskipun kamar tamu itu sederhana, tetapi cukup bersih. "Siapa pria tua tadi?" tanya Humazi. "Aku merasa auranya sangat kuat, bahkan lebih kuat dari iblis tua angin hitam." "Tidak tahu," kata Dev, "tetapi yang pasti, identitasnya tidak sederhana. Kemungkinan besar dia adalah dalang di balik benteng angin hitam." "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" tanya Humazi. "Istirahat dulu, malam nanti baru kita pergi mencari informasi." Dev berkata, "Pertahanan benteng angin hitam sangat ketat, kita harus bertindak hati-hati." Keduanya beristirahat sejenak. Setelah malam tiba, mereka diam-diam meninggalkan kamar tamu dan menyelinap menuju ruang rahasia di belakang aula pertemuan. Mereka tahu bahwa iblis tua angin hitam dan pria tua itu kemungkinan besar sedang membicarakan hal-hal penting di dalam ruang rahasia, dan mungkin mereka bisa mendengar beberapa petunjuk mengenai peristiwa pemusnahan klan di masa lalu. Keduanya dengan hati-hati menghindari para kultivator iblis yang berpatroli dan tiba di depan pintu ruang rahasia. Pintu ruang rahasia itu terbuat dari batu hitam, dan di atasnya terukir simbol-simbol rumit yang memancarkan cahaya redup, jelas dilindungi oleh sebuah segel. "Pintu ini ada segelnya, bagaimana cara kita masuk?" tanya Humazi. "Biar aku coba,"
kata Dev, sambil mengeluarkan jimat pembuka segel dari sakunya dan menempelkannya di pintu ruang rahasia. Simbol-simbol pada jimat pembuka segel itu berkedip beberapa kali, cahaya simbol di pintu ruang rahasia perlahan meredup dan segelnya pun berhasil dibuka. Keduanya diam-diam mendorong pintu dan masuk ke dalam ruang rahasia. Di dalam ruang rahasia, iblis tua angin hitam dan pria tua itu sedang bercakap-cakap. Guru, menurut Anda apakah pihak Istana Iblis Angin Hitam akan tahu bahwa kita dulu pernah berpartisipasi dalam pengepungan klan Hu? Tanya iblis tua angin hitam. Seharusnya tidak, pria tua itu berkata, masalah di masa lalu itu dilakukan dengan sangat rahasia, dan orang-orang dari Istana Iblis Angin Hitam juga terlibat. Mereka tidak akan membongkar aib mereka sendiri. Kalau begitu bagus, iblis tua angin hitam menghela napas lega dan berkata, aku hanya takut mereka akan menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang benteng angin hitam kita. Tenang saja, Istana Iblis Angin Hitam sekarang sedang sibuk dengan urusan mereka sendiri, tidak akan mudah menyerang kita, kata pria tua itu. Namun, kita juga harus bersiap-siap untuk berjaga-jaga. Baik, guru, kata iblis tua angin hitam. Dev dan Humazi bersembunyi di depan pintu ruang rahasia, mendengar percakapan mereka berdua, dan sebersit kemarahan melintas di mata mereka. Tidak disangka Istana Iblis Angin Hitam dan Benteng Angin Hitam sama-sama terlibat dalam peristiwa pemusnahan klan di masa lalu, dan mereka bahkan saling bersekongkol. Benar-benar pantas mati. Tepat pada saat itu, pria tua itu tiba-tiba membuka matanya, menatap ke arah pintu, dan berteriak dengan suara keras, siapa di luar? Dev dan Humazi tahu bahwa mereka telah ketahuan. Mereka tidak lagi bersembunyi dan segera menyerbu keluar. Ternyata kalian berdua. Iblis tua angin hitam memandang Dev dan Humazi dengan ekspresi terkejut dan marah di wajahnya. Kalian berani-beraninya menguping pembicaraan kami. Iblis tua angin hitam, kau bajingan hina dan tak tahu malu. Humazi berteriak marah, tidak kusangka kau juga terlibat dalam pengepungan klan Huku di masa lalu. Hari ini aku harus membalaskan dendam untuk klanku. Balas dendam, hanya dengan kalian berdua. Iblis tua angin hitam tertawa dingin, karena kalian sudah mendengar apa yang tidak seharusnya kalian dengar, jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Iblis tua angin hitam dan pria tua itu serentak menyerang ke arah Dev dan Humazi. Dev dan Humazi sudah bersiap-siap dan segera membalas serangan. Dev mengeluarkan pedang pembunuh naga dan bertarung melawan iblis tua angin hitam, sementara Humazi mengeluarkan kertas jimat dan bertarung melawan pria tua itu. Pertarungan di dalam ruang rahasia sangat sengit. Gelombang kejut yang dihasilkan dari benturan kekuatan spiritual menghancurkan meja dan kursi di dalam ruang rahasia menjadi berkeping-keping. Kekuatan iblis tua angin hitam sangatlah hebat, setara dengan kultivator puncak alam abadi bumi tingkat 3. Meskipun kekuatan Dev juga tidak lemah, ia kesulitan untuk menang dalam waktu singkat. Kekuatan pria tua itu bahkan lebih tak terduga. Humazi sama sekali bukan tandingannya dan dengan cepat terdesak, berada dalam bahaya yang mengancam nyawa. Master Hu, hati-hati. Dev melihat Humazi dalam bahaya dan menjadi cemas. Ia ingin maju membantu, tetapi dihalangi oleh iblis tua angin hitam dan tidak bisa melepaskan diri. Di saat yang genting ini, Humazi tiba-tiba teringat akan sebuah jurus jimat dari warisan leluhurnya. Ia dengan cepat mengeluarkan beberapa lembar kertas jimat dan menggambar sebuah jimat yang sangat kuat. Kekuatan leluhur, bantu aku mengalahkan musuh. Humazi berteriak keras dan melemparkan jimat itu ke arah pria tua tersebut. Jimat itu meledak di udara, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan membentuk sebuah telapak tangan emas raksasa yang menamparkan ke arah pria tua itu. Pria tua itu tidak menyangka Humazi bisa menggambar jimat sekuat itu. Hatinya terkejut, dan ia dengan cepat mengedarkan kekuatan spiritualnya untuk membentuk sebuah perisai pelindung hitam di hadapannya. Dengan suara "bam" yang keras, telapak tangan emas itu berbenturan dengan perisai pelindung hitam, menimbulkan suara ledakan yang menggetarkan langit dan bumi. Perisai pelindung hitam itu seketika hancur, dan pria tua itu terkena tamparan telapak tangan emas, terlempar ke belakang sambil memuntahkan darah. Bersambung.